Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di Tambak Beras. pesantren Tambak Beras. Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurholis Majid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang ada rombongan tentara, satu peleton tentara datang untuk ngerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar, mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya. Mereka Allahu Akbar melawan penggerbekan ini. Kemudian saya lari, saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu, nanti dulu aja, sabar dulu, biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon. Kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan, supaya sampean tidak salah. Berarti nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh, dah. Terus Pak, setelah dia baca, sampai tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak, acara seminar di Tambak Beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mauidhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mauidhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mauidhah Hasanah, ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mauidhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid untuk maju ke depan. Terus Cak Nur ceramah lagi. Sebab ketika dibubarkan tadi Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak meneh. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5 kok. Gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia. Anaknya berapa, istrinya dari mana. Jadi akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena Komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan? Jadi Mbak Puan, tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau di Kerajaan Kesultanan Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan, gitu kan? Nah, terus ada, mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji, ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga, Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah, cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya.
tak cariin jimat ke Madura, diem-diem tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air, airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa? Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, penginapan itu semua adalah intel, yang nyugi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya biur-biuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu? Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu. Semut berkata, urusanku bukan memadamkan api, urusanku adalah menyatakan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Terus saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk dalam tangkapan itu, saya masuk terus saya ketemu komandannya. Komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya gimana caranya ngobrol sama Cak Nun? Asu bajingan, saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkap saya tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP itu saya ditangkap tentara, Mbak. Tidak berarti saya berjasa, tapi kalau lupa ya nanti salah loh. Terus suatu hari kekuatan PDI memuncak dan saingannya pasti adalah kumpulan umat Islam, betul enggak? Kemudian kita mempunyai kekhawatiran kalau Bu Mega jadi presiden, orang Islam belum siap. Tapi kalau Habibie yang jadi presiden, PDIP tidak terima. Ingat, itu tahun 1999. Terus di depan Bu Mega saya ngomong sama Gus Dur, Gus, enaknya siapa presidennya mari Gus? Soalnya nek Bu Mega kok wong Islam gak kuat hatine, nek Habibie wong PDIP muring-muring, yang Sultan aja, maksudnya Sultan Hamengkubuwono 10. Aku gak setuju, saya bilang Gus, nek Sultan gak setuju. Lah sopo? Sultan sing asli. Sopo iku Cak? Sultan Abdurrahman Wahid. Nah, itu. Ojo ngawur sampean Cak. Terus saya bilang gini, loh Gus Dur itu sampean itu turunan ke-9 Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu putranya Mas Karepet Prabu Hadiwijaya, ya. Aku ngawur ngomongnya Mas, ngawur. Tapi sampai rumah tak hitung-hitung memang turunan ke-9 ternyata. Padahal aku ngawur, ya Allah matur nuwun, saya bilang gitu. Saya tuh ngawur ngomong ke-9 tuh ngawur, ternyata bener. Itu yang namanya bimbingan seperti ini, Mbak. Nggak pakai latihan, nggak pakai apa-apa, cukup dipimpin seseorang yang ikhlas, semua jalan. Gitu, ya. Terus saya teruskan soal Gus Dur, kemudian kita hindarkan bagaimana umat Islam dan orang PDIP tidak bentrok, antara Islam merah putih dengan Islam hijau tidak bentrok, tidak ada konflik horizontal. Akhirnya kita rapat di rumah Gus Dur, saya kasih ide, kalau gitu yang memimpin Indonesia berikutnya harus orang tua yang diakui oleh kedua belah pihak, yang diikhlasi oleh semua kalangan, dan itu satu-satunya Gus Dur. Itu harus seorang begawan, harus seorang panembahan. Terus saya dimarahi sama Pak Amin Rais di koran. Oh Pak Ainun itu ngomong begawan ini sudah era demokrasi kok begawan gitu kan. Terus kemudian saya provokasi, kemudian ada poros tengah. Jadi MPR bersidang, poros tengah lawan, poros tengah didukung oleh Golkar dan P3 melawan PDIP gitu kan. Terus saya hari itu juga saya datangi Akbar Tanjung, saya datangi Hamzah Has. Pokoknya saya usahakan hari itu memastikan bahwa P3 Golkar akan memilih Gus Dur. Lawannya adalah Bu Mega. Jadi sore nanti Gus Dur akan jadi presiden. Itu. Saya usahakan betul sedemikian rupa. Nah terus saya datangi Gus, sampean kok jadi presiden. Temen aja,
Jadi sampean siap. Memang. Tapi aku njaluk syarat loro sebab aku sing berjuang, Gus. Lho siji soal Aceh kudu sampean beresi. Terus dia jawab karo turu ngene iki, Mas. Soal Aceh gampang gak tempeling macam-macam. Nomor loro, Gus, tidak boleh lagi ada kekuasaan di Nusantara ini yang terkait dengan mitologi Nyai Roro Kidul. Itu kan? Itu saya ngomong langsung sama Gus Dur di Hotel Mulia. Terus Gus Dur, Nyai Roro Kidul gak masalah. Oh, gak masalah. Wis tak SMS. SMS apa? Tak kongkon jilbaban. Gelem. Jadi Nyai Roro Kidul itu sekarang pakai jilbab. Gus Dur itu gitu. Jadi kemudian sorenya jam 5 sore kira-kira beliau sah menjadi presiden gitu ya. Dan kelak ketika beliau jatuh oleh impeachmentnya Pak Amin Rais dan seterusnya, aku yang evakuasi jam 8 pagi di istana dan seterusnya. Ceritanya banyak. Pokoknya intinya adalah bahwa bangsa kita ini sekarang eranya adalah butuh pengayoman, Bu. Butuh orang tua, maka PDIP jadilah pengayom bangsa Indonesia.